Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Ahmad Reni dan di sebelah saya Iya Surati dan sebelah saya Siti Rahayu dan sebelah saya India Siti akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Fungsi Aritmatika. Ya, kita masuki fungsi aritmatika. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang fungsi aritmatika, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika merupakan fungsi-fungsi khusus dalam teori bilangan yang mempunyai daerah asal pada himpunan bilangan bulat positif. Kita misalkan apabila f suatu fungsi, maka f adalah b plus daerah asal dari b, yang mana b adalah himpunan semua bilangan bulat dan b plus adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Fungsi aritmatika di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi tau dan fungsi sigma. Sekarang kita akan membahas fungsi tau. Fungsi tau merupakan fungsi banyaknya faktor positif. Misalkan n suatu bilangan bulat positif, maka tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Contohnya, pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Banyaknya pembagi bulat positif dari 12 sebanyak 6, maka tau dari 12 sama dengan 6. Selanjutnya, tau n sering dinyatakan dengan rumus yang menggunakan notasi sigma. Contohnya, sigma dari an yang mana n sama dengan 1 dengan basis sigma sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Mengapa sampai A5? Karena batas sigmanya sama dengan 5. Selanjutnya sigma dari D, di mana D membagi habis 12 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 12 yang merupakan jumlah semua pembagi bulat positif dari 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari India. Ya, sekarang kita masuk teorema 5.9, yaitu di sini saya akan membahas tentang bentuk kanonik. Sebelum kita memasuki rumus ataupun contoh dari bentuk kanonik, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu bentuk kanonik. Bentuk kanonik adalah fungsi yang menyatakan sebagai jumlah dari hasil kali. Nah, di mana apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat n adalah P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai PK pangkat AK, maka dapat diketahui rumus bentuk kanonik dari bilangan bulat n tersebut adalah tau n sama dengan A1 plus 1 dikali A2 plus 1 dikali A3 plus 1 sampai AK plus 1. Nah, sekarang berikut ini contoh soal yang menggunakan notasi pi. Contoh pertama yaitu pi dpi, di mana i sama dengan 1 dengan batas 5 sama dengan d1 dikali d2 dikali d3 dikali d4 dikali d5. Kenapa sampai d5 saja? Karena sudah kita ketahui bahwa p-nya hanya mempunyai batas sampai 5. Sekarang contoh yang kedua yaitu PFN, di mana I sama dengan 1 dengan batas 4, maka hasilnya adalah sama dengan F1 dikali F2 dikali F3 dikali F4. Sekarang kita lanjutkan teorema 5.9 di atas dituliskan dengan notasi P sebagai berikut. Apabila N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai PK pangkat AK, maka sama dengan PI pangkat AI, di mana I sama dengan 1 dengan batas K. Maka rumusnya adalah tau N sama dengan AI plus 1, di mana I sama dengan 1 dengan batas K. Nah, dari rumus tersebut maka contohnya adalah 1260 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, hasil dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 itu adalah hasil dari pemfaktoran prima dari 1260.
Sehingga hasil dari bilangan pemangkatan bilangan ini kita jumlahkan, kita tambahkan dengan 1, yaitu sama dengan 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1, hasilnya adalah 36. Sekarang kita akan memperhatikan hasil kali pembagi bulat positif dari suatu bilangan bulat positif n. Contohnya adalah pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga tau n atau tau dari 12 adalah sama dengan 6. Dapat diketahui semua pembagi bulat positif dari 12 ditulis dengan notasi K12. Nah, K ini adalah bentuk kanonik. Bentuk kanonik, kita ingat kembali bahwa bentuk kanonik adalah fungsi yang menyatakan sebagai jumlah dari hasil kali. Sehingga bentuk kanonik dari 12 itu adalah 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 12 adalah 12, 2 kali 6 adalah 12, 3 kali 4 adalah 12. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 12 pangkat 3. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Helmi. Ya, selanjutnya kita akan masuki di rumah titik 50. Di sini apabila n suatu bilangan bulat positif, maka hasil semua pembagi bulat positif dari n adalah Kn sama dengan P pangkat setengah tau n, yang mana notasi lain dari Kn adalah PD, di mana D membagi habis n. Contohnya, tentukan PD di mana D membagi habis 42. Membagi bulat positif dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Kanonik dari 42 adalah 1 kali 42, 2 kali 21, 3 kali 14, 6 kali 7, sama dengan 42 dikali 42 dikali 42 dikali 42 sama dengan 42 pangkat 4. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahayu. Selanjutnya kita masuki fungsi yang kedua, yaitu fungsi sigma. Fungsi sigma yaitu fungsi yang menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari n, di mana n adalah suatu bilangan bulat positif. Fungsi sigma dapat kita rumuskan sebagai sigma n sama dengan sigma d, di mana d membagi dari n. Contoh, semua pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, maka sigma dari 12 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 28. Contoh yang kedua, sigma dari D, di mana D membagi habis 42, sehingga 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 14 ditambah 21 ditambah 42 sama dengan 96. Selanjutnya, jika P suatu bilangan terima dan T adalah suatu bilangan positif, maka sigma P pangkat 1 sama dengan P pangkat P ditambah 1 dikurang 1 dibagi P dikurang 1. Contoh, tentukan sigma dari 32. Untuk menyelesaikan soal ini, 32 harus diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, sehingga sigma 32 sama dengan sigma 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 1 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 64 dikurang 1 sama dengan 63. Selanjutnya, teorema 5.11, yaitu apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif, maka sigma m sama dengan Pi PI pangkat AI, di mana I sama dengan 1 dengan batas K. Maka sigma m sama dengan Pi PI pangkat AI dikurang 1 dibagi Pi pangkat I dikurang 1, di mana I sama dengan 1 dengan batas K. Kita masuki contoh, tentukan sigma dari 42. Sigma 42
2 dikali 3 dikali 7. 2 dikali 3 dikali 7 merupakan faktor prima dari 52. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 1 ditambah 1 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 dikali 3 pangkat 1 ditambah 1 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1 dikali 7 pangkat 1 ditambah 1 dikurang 1 dibagi 7 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 dibagi 1 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1 dibagi 2 dikali 7 pangkat 2 dikurang 1 dibagi 6 sama dengan 3 dikali 4 dikali 8 sama dengan 96. Perhatikan kembali definisi 5.2, yaitu jika M suatu bilangan bulat positif, maka sigma M sama dengan sigma dari D, di mana D membagi habis M. Sehingga sigma M dibagi M sama dengan sigma 1 per D, di mana D membagi habis M. Contoh, sigma 1 per D, di mana D membagi habis 42, pembagi bulat positif dari 52 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Sehingga sigma dari 1 per D sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 14 ditambah 1 per 21 ditambah 1 per 42 sama dengan 42 ditambah 21 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 bagi 42 sama dengan sigma 42 dibagi 42 sehingga menghasilkan 96 per 42. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Astuti. Mulai. Baiklah, kita memasuki definisi 5.3, yaitu suatu fungsi aritmatika f disebut fungsi ganda jika fungsi mn sama dengan fungsi m dikali fungsi n untuk m, n sama dengan 1. Apabila fungsi mn sama dengan fungsi m dikali fungsi n untuk setiap bilangan asli m dan n, maka f disebut fungsi ganda sempurna. Misalnya, fungsi fn sama dengan 1 asli, maka fungsi m sama dengan 1, fungsi n sama dengan 1, dan fungsi fn-nya sama dengan 1. Ya, kita masuki teorema 5.1.3. Jika f suatu fungsi ganda dan f didefinisikan oleh fn sama dengan sigma fungsi d, di mana d membagi habis n. Fungsi d1 d2 sama dengan fungsi d1 fungsi d2. Jadi fungsi mn sama dengan sigma fungsi d1 dikali fungsi d2, di mana d1 membagi m, d2 membagi n, sama dengan sigma fungsi d1 membagi m, dan sigma fungsi d2, di mana d2 membagi m, sama dengan fungsi m fungsi n. Maka f merupakan fungsi. Baiklah, untuk membuktikan teorema di atas, kita akan memisalkan m sama dengan 4 dan n sama dengan 3. Jadi, fungsi m dikali n sama dengan sigma fungsi d1 dengan d membagi habis 12. Diperoleh fungsi 1 ditambah fungsi 2 ditambah fungsi 3 ditambah fungsi 4 tambah fungsi 6 ditambah fungsi 12. Fungsi ini akan dijabarkan lagi menjadi fn. Jadi fungsi 1 dikali 1 ditambah f 2 dikali 1 ditambah f 1 kali 3 ditambah f 4 kali 1 ditambah f 2 kali 3 dan ditambah f 4 kali 3. Satu ini merupakan faktor dari 4 dan satu ini merupakan faktor dari 3. Begitu juga seterusnya. Kemudian setelah ini kemudian kita pisahkan fungsi 1 dikali f1 ditambah fungsi 2 dikali f2 ditambah f1 dikali f3 ditambah f4 dikali f1 ditambah f2 dikali f3 ditambah f4 dikali f3 diperoleh seperti ini, difaktorkan. Jadi fungsi 1 ditambah fungsi 2 ditambah fungsi 4
ini merupakan faktor dari 4, sedangkan fungsi 1 ditambah fungsi 3 ini merupakan faktor dari 3. Kemudian sigma fungsi D1 dengan D membagi 4 dikali sigma fungsi D2 dengan D membagi habis 3 itu diperoleh fungsi 4 dikali fungsi 3. Jadi teorema di atas terbukti. Demikianlah presentasi kami. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.